You want some more of this, bitch? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya saya bisa menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah pengolah data 2 tepat pada waktunya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Amrul Hinung Prihamayu SSIMCS selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan data 2. Nah, sebelum masuk ke video pembahasan yang akan saya sampaikan, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renal Zafar Prasetyo dengan nomor pokok mahasiswa 2031011029, mahasiswa Administrasi Bisnis 3C Politeknik Negeri Madiun. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan data validation pada Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa data sebagai berikut. Yang pertama, saya sudah menyiapkan data dengan judul yaitu data pasien Rumah Sakit Widodo Kabupaten Ngawi dengan periode 23 Oktober 2021. Nah, ada kolom apa aja sih di data yang saya punyai ini? Yang pertama ada nomor urut dari pasien, lalu ada nama pasien, ada gender pasien, ada usia pasien, ada dokter penangan, ada tanggal kontrol, dan yang terakhir ada jam kontrol. Nah, selain data tersebut, saya juga memiliki data yang lainnya seperti ini sebagai tabel acuan dari data validation yang akan kita kerjakan. Lalu di bagian bawah ini di samping saya sudah menyiapkan tabel keterangan yang digunakan sebagai penjelas dari data validation yang akan saya kerjakan. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu data validation menggunakan text range ya teman-teman. Saya menerapkan pada kolom gender, kita blok terlebih dahulu. Lalu di sini ya teman-teman, kita pilih pada data, lalu kita pilih di data validation. Nah, di sini ada 3 menu ya teman-teman, ada setting, input message, dan ada error. Nah, di bagian setting tersebut kita disuguhkan beberapa pilihan seperti pada allow di sini. Kita bisa memilih whole number, decimal, list, date, time, text range, dan custom. Nah, karena di sini saya pada bagian gender saya menggunakan text range, maka saya klik terlebih dahulu. Lalu di bagian data di sini ada between, not between, equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, dan yang terakhir adalah less than or equal to. Nah, di sini pada kolom yang pertama saya akan menerapkan between. Nah, apa sih between itu? Between adalah nilai di antara minimum dan maksimum. Di sini saya akan memasukkan minimumnya adalah 9 dan maksimumnya adalah 10. Nah, untuk di bagian input message di sini ada bagian title, kita isi terlebih dahulu. Masukkan gender. Nah, lalu di bagian input message di sini atau pesan apa yang akan kita tampilkan ketika kita memilih kolom pada bagian gender. Contohnya seperti ini, masukkan gender dengan minimum 9 karakter dan maksimum 10 karakter. Nah, di bagian error alert di sini kita disuguhkan pada bagian style yaitu ada stop, warning, dan yang terakhir ada information. Saya memilih warning, lalu di bagian title di sini kita masukkan gender salah. Nah, di bagian error message di sini pesan apa sih yang akan kita tampilkan ketika kita memasukkan atau menginput data yang salah pada kolom tersebut. Nah, kita masukkan gender yang dimasukkan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, untuk memastikan nih ya teman-teman, apakah kolom kita yang sudah kita data validation tersebut sudah berfungsi. Di sini sudah terlihat ya teman-teman di bagian message-nya ini itu terlihat masukkan gender, yaitu masukkan gender dengan minimum 9 karakter dan maksimum 10 karakter. Berbeda ya teman-teman, di bagian sini tuh belum ada message-nya. Jadi akan terlihat kolom mana sih yang sudah kita berikan atau kolom mana sih yang sudah
kita validation. Nah, kita coba masukkan ya teman-teman, kita masukkan yang benar-benar yang sudah benar aja ya. Contohnya ini laki-laki. Nah, itu kan dilihat karakternya, berarti dia udah memenuhi dari minimumnya 9 karakter dan maksimumnya adalah 10 karakter. Lalu kita masukkan lagi, contohnya ini. Itu masih yang bagian benar ya teman-teman. Ini saya masukkan ke bagian yang salah, contohnya. Nah, di sini ya teman-teman, dia itu akan muncul peringatan seperti ini. Gender salah, yaitu gender yang dimasukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini kita diberikan beberapa menu seperti yes, no, cancel, dan help. Kita cancel aja, lalu kita ganti perempuan, laki-laki, perempuan, perempuan. Kita isi terlebih dahulu ya teman-teman, sesuai dengan gender masing-masing. Nah, sudah ya teman-teman. Ini merupakan kolom pertama yang kita validation. Nah, agar kita tidak bingung, kita masukkan di bagian penjelasan ya teman-teman. Pada kolom gender tadi kita menggunakan allow-nya yaitu text range, dan datanya kita menggunakan between, dan penjelasannya kita masukkan menggunakan minimum 9 karakter dan maksimum 10 karakter. Nah, seperti itu ya teman-teman, supaya keterangan dalam menjelaskan data tersebut biar jelas. Lalu pada kolom usia di sini. Nah, di usia sini saya akan menggunakan whole number ya teman-teman. Caranya masih sama pada seperti langkah awal tadi di bagian gender. Kita blok terlebih dahulu. Lalu kita pilih pada bagian data validation, lalu di bagian setting di sini kita pilih whole number. Nah, di bagian data di sini saya sendiri menggunakan greater than or equal to. Nah, greater than or equal to itu memiliki arti lebih besar dari sama dengan. Nah, kita klik saja untuk minimum usia yang akan kita masukkan itu berapa sih? Nah, contohnya 20 tahun ya yang akan saya input. Lalu di bagian input message-nya, di bagian title kita masukkan usia. Lalu di bagian input message di sini kita masukkan pesan apa yang akan kita sampaikan pada kolom tersebut. Masukkan usia pada kolom dengan minimum 20 tahun. Minimum usia 20 tahun. Nah, di bagian errornya kita pilih warning juga. Kita samakan semua ya. Usia salah. Nah, di bagian error message-nya kita pilih usia yang dimasukkan tidak kurang dari nilai minimum. Nah, lalu kita klik OK. Nah, karena di sini saya menggunakan greater than or equal to, kita coba terlebih dahulu untuk usia 20 tahun. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan yaitu lebih besar dari sama dengan. Nah, jadi untuk 20 di sini masih bisa masuk ya teman-teman. Kita coba lagi untuk 19 tahun. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman peringatan kesalahan apabila usia yang dimasukkan itu kurang dari 20 tahun. Maka muncullah peringatan seperti pada layar di sini. Kita klik cancel. Kita samakan semua aja ya teman-teman, 20 tahun gitu aja ya. Nah, sudah. Biar sedikit rapi. Yang selanjutnya ialah dokter penangan. Nah, pada dokter penangan di sini saya akan menggunakan allow-nya yaitu list. Pada bagian list di sini itu terdapat dua cara ya teman-teman, yaitu secara langsung dan menggunakan tabel acuan. Nah, yang pertama yang akan saya lakukan ialah
menggunakan tabel acuan yang sudah saya sediakan di sini ya teman-teman. Karena di sini saya memiliki 20 data, akan saya bagi terlebih dahulu. Untuk bagian 1 sampai 10 itu menggunakan data secara tabel acuan, dan yang 11 sampai 20 itu menggunakan acuan secara langsung. Nah, sebelum itu di bagian penjelasan pada whole number di sini kita isikan ya teman-teman, greater or equal to, jadi dia itu diisi data yang dimasukkan minimum 20 tahun. Nah, seperti itu. Lalu di bagian sini 1 sampai 10 kita blok terlebih dahulu. Kita masuk pada data validation masih sama. Lalu di bagian setting kita pilih list. Nah, di sini terlihat berbeda ya teman-teman tampilannya antara tadi yang pertama yaitu text range, whole number. Nah, di bagian list di sini, di bagian data itu kita tidak bisa memilih ya teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena 1 sampai 10 saya akan menggunakan tabel acuan di bagian search. Kita pilih saja pada tabel acuan seperti ini. Lalu di bagian input message atau error itu tidak usah dimasukkan, tidak apa-apa ya teman-teman, karena nanti sudah ada pilihan tersendiri. Nah, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman. Nah, di sini daftar dokter-dokter yang akan menangani beberapa pasien. Kita masukkan. Ini dengan cara tadi tabel acuan ya teman-teman. Nomor 1 sampai dengan 10. Kita masukkan tergantung dari tabel acuan dari teman-teman ya. Nah, karena nomor 11 sampai dengan 20 ini belum saya validation, kita blok terlebih dahulu. Lalu kita pilih data validation, lalu di bagian setting ini masukkan kembali list. Masih sama di bagian data di sini kita tidak bisa memilih ya teman-teman. Nah, untuk di bagian search di sini karena kita akan menggunakan secara langsung, kita ketik saja sesuai dengan tabel acuan ya teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan lagi ya teman-teman. Di sini kan saya memasukkan titik koma ya. Nah, titik koma itu bisa saja apabila Excel teman-teman itu berbeda dengan Excel yang saya gunakan, itu juga bisa beda loh cara menggunakannya antara titik koma ataupun titik 2. Karena Excel saya itu menggunakan versi titik koma, jadi yang saya masukkan itu titik koma ya teman-teman, untuk memisahkan antara data satu dengan data yang selanjutnya. Masih sama, Sumarno, Dokter Gani SP THT, lalu titik koma lagi, dan yang terakhir adalah Dokter Sigit SPOT. Nah, lalu kita klik OK. Masih sama di bagian input message dan error itu tidak usah diisi, tidak apa-apa. Kita klik OK. Nah, di sini ya teman-teman muncul juga tanda panah di samping kanan, itu daftar dokter yang akan melakukan pemeriksaan pada pasien. Hasilnya sama aja ya teman-teman. Yang membedakan ialah cara memasukkan validation yang tadi. Ada yang secara langsung maupun menggunakan tabel acuan. Tergantung dari kebutuhan masing-masing teman-teman. Yang selanjutnya ialah tabel atau kolom tanggal kontrol. Sebelum itu kita masukkan di bagian penjelasan yaitu data nomor 1 sampai 10 menggunakan tabel acuan. Lalu tab data nomor 11 hingga 20 secara langsung. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masuk pada kolom tanggal kontrol di sini masih sama, kita blok terlebih dahulu. Lalu kita pilih data validation. Di bagian setting tersebut kita pilih date.
Nah, karena kan di sini tanggal kontrol ya teman-teman. Lalu di bagian data saya akan menggunakan equal to. Nah, equal to tersebut apa sih teman-teman? Equal to itu adalah nilai yang setara. Karena kan saya di awal tadi sudah menyebutkan pada periode 23 Oktober 2021, maka saya akan masukkan 23 Oktober bulan 10 2021. Lalu di bagian input message kita masukkan title, masukkan tanggal, lalu di bagian input message masukkan tanggal sesuai dengan tanggal periksa, lalu di bagian error kita pilih warning, lalu title-nya tanggal salah. Nah, kita beri pesan pada error message, tanggal yang dimasukkan tidak sesuai dengan tanggal kontrol. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, maka di sini terdapat pesan, yaitu masukkan tanggal sesuai dengan tanggal periksa. Kita masukkan semisal nih ya teman-teman. Saya berikan tanggal yang tidak sesuai terlebih dahulu. 10/2021. Nah, di sini akan muncul peringatan ya teman-teman, bahwasanya tanggal yang dimasukkan tidak sesuai dengan tanggal kontrol. Nah, di sini berarti kita harus menggantinya sesuai dengan tanggal kontrolnya, yaitu 23 Oktober 2021. Contohnya seperti ini teman-teman, 23 Oktober 23/10/2021. Nah, di sini saya samakan terlebih dahulu. Nah, sama ya teman-teman, 23 Oktober. Kita rapikan terlebih dahulu. Dan jangan lupa di bagian penjelasan, kita berikan penjelasan supaya pekerjaan yang kita kerjakan itu jelas. Data yang dimasukkan sesuai dengan tanggal pelaksanaan kontrol. Seperti itu. Nah, kalau sudah, dan pada kolom yang terakhir ialah pada jam kontrol. Nah, di jam kontrol ini saya akan menggunakan allow-nya yaitu temp. Masih sama, kita blok terlebih dahulu. Lalu di bagian data validation, di bagian setting, di allow-nya di sini saya pilih temp ya teman-teman. Lalu di bagian data di sini kita pilih less than. Nah, less than di sini itu memiliki arti lebih kecil. Nah, lebih kecil. Karena saya menginginkan rumah sakit tersebut pukul 09 atau 21.00 pelayanan diberhentikan sementara. Lalu untuk input message-nya yaitu kita masukkan jam kontrol. Lalu di bagian input message-nya di bagian setting di sini saya masukkan saja pukul 17.00. Di bagian input message-nya masukkan waktu sesuai dengan jam masukkan waktu kurang dari pukul 17.00. Nah, lalu di bagian error message kita pilih warning. Titelnya yaitu waktu salah. Errornya waktu yang dimasukkan tidak sesuai dengan jam operasional rumah sakit. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman nih
message dari kolom tersebut, yaitu masukkan waktu kurang dari pukul 17.00. Contohnya saja kalau kita masukkan 18.00, nah dia akan muncul peringatan seperti data tersebut adalah data yang salah. Contohnya saya akan menggunakan 17.00. Nah, dia masih belum bisa, masih sama ya teman-teman, tidak bisa karena kan saya menggunakan less than, jadi dia itu lebih kecil. Nah, saya masukkan contohnya 09.00. Nah, dia masih bisa 09.00 masih sama. Saya samakan semua saja. Nah, pada 9.00. Kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman untuk beberapa data. Dan jangan lupa di bagian penjelasan kita masukkan data yang dimasukkan sesuai dengan jam operasional kantor, yaitu kurang dari pukul 17.00. Seperti ini ya teman-teman untuk penjelasannya. Lalu kita rapikan kembali pada bagian tabel seperti ini. Kita rapikan. Kalau semisal mau diberi nama, diberi warna itu silakan ya teman-teman supaya terlihat lebih estetik dan lebih enak dilihat. Seperti ini. Nah, supaya kita lebih gampang melihat urutannya dari kiri ke kanan data yang kita gunakan, menurut saya tuh lebih gampang dibedakan antara baris atas dengan baris yang bawahnya ya teman-teman, supaya dia itu tidak rancu apabila kita melihat ke jangkauan mata kita dari kiri ke kanan. Seperti itu, masih sama, kita rapikan. Font-font yang nggak sama itu kita rapikan kembali ukurannya ataupun stylenya. Nah, sudah. Ini merupakan tampilan dari data validation yang menggunakan 5 data, yaitu text range, whole number, list, date, dan time. Seperti itu ya teman-teman. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.